Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream di acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur sekali lagi untuk dapat kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan dikuatkan dengan firman Tuhan. Baik saudara sekalian, untuk memulaikan acara kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh saudari Eti Sumanti. Ya, silakan Dek. Of amazing grace, you gave your life, you took my place. You died for me, I will live for you, Jesus. Dear Jesus, I'm sorry sometimes I'm not nice to you, but I still want to be a good girl. Thank you for your love. Amen. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Too many dangers, toils, and snares are thankful for taking me home. His grace has brought me safe thus far. Thy great salvation so rich and free, and grace will lead me home. For saving my soul. Tentunya kita bersyukur dan terima kasih atas mix quartet yang salah satu pembawa yang menyanyikan adalah adik saya, Indra Rantum bersama saudara Michael Rotinsulu, dan saya juga melihat seperti saudari Lucy Engka. Ya. Kita bersyukur atas lagu pujian yang telah mereka bawakan. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Eti Sumanti. Silakan. Di unmute. Ya, Mari silakan. kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semawi yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Kembali lagi Tuhan kami datang kepadamu, bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk datang kembali kepadamu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan memulaikan akan ibadah kami pada saat ini
Biarlah Tuhan Roh Kudus bersama-sama dengan kami, agar firman yang kami pelajari, yang kami akan dengarkan, tidak lalu dengan sia-sia, melainkan lebih menguatkan iman percaya kami, untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan, hingga hari Maranatha. Biarlah Tuhan dengan kebenaran firman ini ya Tuhan, tabiat kami selalu diubahkan ya Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kami kuasa keberanian untuk memberikan saksi kepada siapa saja yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Dan banyak-banyak jiwa datang selamatkan di dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, kami berdoa khusus pendeta Stephen Rantung yang akan membawakan firman ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus bersama-sama dengan pendeta, agar apa yang dia bawakan kepada kami semua surut saja dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami semua bukan saja menjadi pendengar, biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan beserta dalam sepanjang acara ini Tuhan, bahkan kisah hidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar, menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudari Eti. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita yang pada saat ini berjudul orang asing yang di tempat kediamanmu. Ya, the stranger in your gates. Jadi orang asing yang berada dalam dalam luang lingkup kita. Ya, seperti saya sudah katakan waktu yang lalu bahwa di dalam konteks orang-orang Israel zaman dahulu, orang-orang asing yang tinggal dalam rumah kita itu adalah para dalam kata lain seperti para refugee. Pada saat orang-orang asing datang ke satu negara lainnya itu oleh sebab mungkin seperti kita tahu kisah Naomi ya. Kita tahu kisah Naomi dan keluarganya pergi ke Moab oleh sebab adanya kelaparan ya. Kelaparan di Bethlehem dan tempat-tempat yang itulah sebabnya mereka pergi ke satu tempat yang lain. Jadi itu orang-orang asing adalah orang-orang yang mencari suaka oleh sebab mungkin kelaparan di tempat mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang membutuhkan dan mereka berada di dalam tempat kita ya, di tempat di mana kita tinggal. Itulah kurang sedikit konteks tentang orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Baik, mari kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita. Bacalah Keluaran 19 ayat 6. Apa yang dikatakan ayat ini tentang status Israel kuno? Lihat juga 1 Petrus 2 ayat 9. Dalam Keluaran 19 ayat 6, seperti Musa sudah katakan kepada umat-umat Israel yang baru dibawa keluar dari Mesir, dari perhambaan di Mesir, ini yang Musa katakan, Allah katakan melalui Musa ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi mereka telah dipilih. Kenapa? Mereka telah menjadi saluran berkat Tuhan karena selain Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, lalu kemudian kepada Yakub dan nenek moyang mereka, dan ini semua Tuhan pilih oleh sebab Tuhan ingin ada yang menjadi saluran berkat surga ke dalam dunia ini. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana, kita juga akan pelajari sebentar bagaimana bangsa Israel ini gagal ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Rasul Petrus menyatakan, karena bangsa Israel telah gagal, maka kita umat-umat Kristen dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bangsa Israel kuno dipanggil keluar dari apa? Dari perhambaan di Mesir, tapi bagi kita sekarang kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang apa? Ajaib. Oleh sebab itulah kita menjadi umat yang terpilih, bangsa yang rajani, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi, mari kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita. Israel telah dipanggil keluar dari Mesir untuk menjadi umat perjanjian Allah. Bangsa yang dengannya mereka tetap setia. Injil akan disebarkan ke dunia kalau saja mereka tetap setia ya. Tidak diragukan. Mereka adalah objek perlindungan dan perhatian khusus Allah. Mereka diberikan hak istimewa khusus dan pada saat yang sama mereka juga diberi tanggung jawab yang khusus, bangsa Israel kuno ya. Bacalah Keluaran 23 ayat 12. Apalagi yang terjadi di sini? Apa yang ayat ini ajarkan kepada kita tentang bagaimana Allah memandang orang lain selain orang Israel itu sendiri. Kalau orang Israel itu bangsa apa ya?
Kalau orang Israel itu bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yang mendapat perhatian dan perlindungan khusus dari Allah, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain atau orang lain? Keluaran 23:12 katakan, 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan apa? Lelah. Dan kita akan pelajari bagaimana hari Sabat itu adalah hari berkat, dan kita sudah pelajari ya. Bukan lagi kita akan kembali mempelajari. Jadi hari Sabat itu membawakan berkat. Allah telah berhenti pada hari ketujuh, Allah telah berhenti, Allah berkati hari ketujuh, dan Allah menyucikan hari ketujuh tersebut. Dan berkat tersebut bukan hanya untuk umat-umat ya Israel pada saat dibahas itu dibaca di kitab Keluaran ya. Bukan hanya kepada mereka, tetapi kepada orang asing, agar supaya mereka juga dapat melepaskan lelah. Universalitas daripada Sabat yang mencangkup bukan hanya orang Israel, adalah sesuatu yang banyak orang lewatkan. Orang pikir, Sabat untuk orang Yahudi. Nah inilah sebabnya pelajaran Sabat kita katakan apa? Tentu saja. Kesalahan yang paling umum adalah bahwa itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Kesalahan yang diungkapkan dalam 2 pasal pertama dari kitab apa? Kitab Kejadian. Bagaimanapun Tuhan menciptakan semua orang. Jadi semua orang harus mengingat hari Sabat. Jadi ini kesalahan ini jelas-jelas dinyatakan dalam kitab Kejadian pasal 2 yang mana menyatakan Sabat itu diberikan kepada siapa? Kepada umat manusia, nenek moyang kita semua. Bukan hanya nenek moyang orang Yahudi, tapi nenek moyang orang Amerika, nenek moyang orang Indonesia, nenek moyang siapa saja, kita semua lahir dari Adam dan Hawa. Kepada Adam dan Hawa diberikan apa? Sabat tersebut. Ya. Jadi Tuhan menciptakan apa? Semua orang dan semua orang harus mengingat hari Sabat. Meskipun kita harus selalu ingat apa yang dilambangkan Sabat kepada kita. Kita juga harus ingat apa yang seharusnya hal itu beritahukan kepada kita tentang orang lain. Betul, Sabat itu kita akan terus pelajari nantinya. Sabat akan menjadi tanda. Kita juga sudah pelajari ya. Sabat adalah tanda Allah yang menguduskan umat-umatnya yang kudus. Tapi pada saat kita menjadi kudus karena Tuhan yang menguduskan kita, dan kita menguduskan hari Sabat, bagaimana kekudusan itu apa? Dapat menjadi bahagian orang lain. Bagaimana berkat itu dapat menjadi bahagian orang lain. Dalam arti tertentu istirahat dan hubungan kita dengan pencipta dan penebus kita akan mendorong kita secara otomatis untuk melihat orang lain dengan mata yang baru. Melihat mereka sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang sama seperti kita. Dicintai oleh Allah yang sama, yang mencintai kita, dan yang mati untuk mereka, dan juga untuk kita. Jadi jangan ada sikap eksklusivitas, tapi harus ada sifat universalitas, menjangkau semuanya, bukan hanya eksklusivitas hanya bagi kita. Seperti pelajaran kita kemudian lanjutkan ya. Seperti yang telah kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 10, Ulangan 5 ayat 14, para hamba orang asing, bahkan hewan harus diberi Sabat perhentian. Bahkan orang-orang asing di dalam gerbang mereka, itu bahkan mereka yang tidak atau belum mengambil bagian dari janji-janji perjanjian yang diberikan kepada Israel. Malah mereka seharusnya menikmati perhentian Sabat, mengungkapkan banyak hal. Jadi kalau sampai orang asing, bahkan yang belum menerima kebenaran sekalipun, mereka baru datang istilahnya ya, mereka belum diajar tentang hal-hal kebenaran ya, tentang kebenaran belum diajar, tapi mereka harus dapat juga diberikan kesempatan menikmati perhentian Sabat. Manusia, bahkan hewan, tidak boleh dieksploitasi, disalahgunakan, dan dimanfaatkan. Pelajaran kita kemudian katakan, setiap pekan orang-orang Ibrani dan kita juga harus diingatkan dengan cara yang luar biasa tentang seberapa banyak kesamaan yang kita miliki dengan orang lain. Dan bahkan jika kita menikmati berkat dan hak istimewa yang orang lain tidak miliki, kita harus ingat bahwa kita masih merupakan bagian dari keluarga manusia yang sama. Dan dengan demikian kita harus memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat. Jadi jangan kata lain, jangan kita pikir, wah kok pendeta, ini kitab Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 14, ini memang mengagungkan kita pendeta ya. Kita umat-umat sisa, umat-umat kudus.
Kita yang memelihara hukum Tuhan. Ya, kita yang memelihara hukum Tuhan. Wah, kita emang spesial sekali. Ya, tapi betul ada spesialnya kita. Tetapi jangan kita melihat itu sebagai kita yang di atas daripada orang lain, lebih bermartabat, lebih dihormati dan lain sebagainya. Tapi mari kita bersama-sama membawa setiap umat manusia yang ada dalam ruang lingkup kita untuk dapat juga menikmati apa yang kita nikmati. Pertanyaan bagi saudara dan saya, bagaimana bisa pemeliharaan hari Sabat Anda sendiri yang mungkin menjadi berkat bagi mereka yang tidak memelihara hari Sabat? Yaitu bagaimana Anda dapat menggunakan hari Sabat sebagai sebuah kesaksian bagi orang lain. Jadi kalau hari Sabat ya, kita mendapatkan berkat, kita dapat diubahkan umat-umat Tuhan yang berbakti pada hari Sabat. Setelah kita berbakti, serta kita beribadah dengan Tuhan dan dengan sesama kita memiliki fellowship dengan sesama. Lalu kita disegarkan kerohanian kita dikuatkan, kita berubah. Mungkin suami atau istri di rumah yang belum ya menjadi menyucikan hari Sabat, mereka akan terus melihat dan mereka akan menyatakan, wow, ini adalah sesuatu yang juga saya ingin miliki. Kalau kekasih-kekasih kami atau saudara-saudari saya yang sudah mengalami perubahan pada saat mereka masuk di hari Sabat perhentian, kami ingin memiliki perubahan yang sama. Kami ingin seperti mereka. Itulah kesaksian ya. Bagaimana kita mengetahui kesucian hari Sabat? Kalau hari Sabat itu dapat memasukkan kita semua ke dalam satu proses penyucian. Kita menjadi umat manusia yang lebih baik daripada minggu sebelumnya. Pada saat kita memasuki hari Sabat kepada Sabat yang lain. Tapi mari kita lihat. Ya, satu pemahaman yang sering kali kita lihat ya, sebagai pada saat saya membaca ya, ada begitu banyak teolog-teolog Protestan, mereka mengakui Sabat. Ya, mereka mengakui Sabat, mereka bahkan mengajarkan tidak boleh tidak boleh bekerja, harus berhenti di hari Sabat. Coba Anda lihat dalam sejarah gereja. Apa itu sejarah gereja Sunday Law? Istilah Sunday Law itu untuk apa? Nah, saya ingin mengajak ya. Beberapa waktu yang lalu saya memiliki satu seri khotbah dari kitab khotbah dari kitab Wahyu ya, dari khotbah tentang akhir zaman. Dan kita membahas tentang Sunday Law. Apa itu Sunday Law? Ya, Sunday Law itu bukan melarang Anda beribadah pada hari apa? Bukan melarang Anda beribadah pada hari Sabtu, hari ke-7. Tidak. Sunday Law dalam sejarah ya. Pada mulanya itu adalah untuk membawa orang-orang, seluruh umat manusia yang ada di Eropa atau di negara-negara yang menganjurkan Sunday Law untuk tidak bekerja, tidak membuka toko pada hari Minggu. Itulah Sunday Law tersebut. Makanya dalam khotbah saya tentang khotbah tentang akhir zamannya, kalau Anda bisa lihat di Facebooknya Fisdak, Anda bisa dapati 10 seri ya. Anda akan dapati sampai di New Jersey saat ini, di Costco, New Jersey. Ada Sunday Law-nya. Apa itu? Anda tidak boleh beli minuman keras sampai jam 12 siang hari Minggu. Itu tidak boleh, dilarang. Dan bukan itu saja. Ya, kenapa? Karena itu Sunday Law, ya Blue Law. Nama lainnya daripada Sunday Law itu, Anda bisa Google, Anda bisa selidiki sejarahnya. Itu namanya, selain namanya Sunday Law, namanya adalah Blue Law. Ada satu mall yang terbesar di Amerika itu ada di New Jersey. Ya, ada satu mall terbesar, tapi coba Anda pergi ke mall itu saat ini, pada hari Minggu, Anda akan dapati toko-toko itu ditutup. Tidak boleh ada yang berjual beli. Makanya toko-toko itu tutup hari Minggu. Saudara, coba. The Mall of America. Anda pergi hari Minggu, tutup toko. Kenapa? Karena kebetulan di New Jersey County tersebut masih berkuat mengukuhkan Sunday Law atau nama lainnya adalah Blue Law. Tidak boleh orang bekerja. Kenapa? Karena mereka waktu pada mulanya sangat menghormati hari Sabat tersebut. Sabat itu bagi Protestan adalah hari Minggu, ya bukan hari Sabtu. Hari Minggu itulah Sabat mereka. Harus mereka sucikan dengan tidak berjual beli, tidak bekerja dan lain sebagainya. Jadi inilah kenapa? Apa pemahaman mereka? Pemahaman mereka karena bagi mereka ya, Sabat di kitab Ulangan itu hanya untuk orang Yahudi. Lalu kalau demikian bagaimana di kitab Kejadian? Kitab Kejadian berbicara kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu kan bukan orang Yahudi.
Itu jawaban mereka cukup gampang ya. Ini jawaban teolog-teolog Protestan. Mereka katakan, apa yang dijelaskan dalam kitab Kejadian itu hanya penjabaran, hanya penjelasan. Itu tidak normatif, tidak mengikat saudara dan saya. Itu hanya sebuah apa? Penjabaran. Penjabarannya seperti apa? Maksudnya itu deskriptif. Maksudnya deskriptif, coba contohnya. Daud berapa istrinya? Wah, lebih dari satu. Abraham berapa istrinya? Lebih dari satu. Apakah itu menyatakan bahwa kita semua harus memiliki istri lebih dari satu? Oh tidak. Kita dapat katakan, ya kita katakan bahwa itu hanya apa yang penjelasan, itu adalah deskripsi, pernyataan tentang apa yang mereka buat. Tetapi itu bukan menjadi satu hal yang harus kita lakukan. Itu bukan normatif, harus kita ikuti untuk memiliki lebih dari satu istri. Itulah jawaban mereka ya, tentang normatif atau deskriptif, penjelasan atau keharusan. Jadi bagi mereka, kitab Kejadian itu waktu Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa itu bukan satu keharusan. Itu hanya Tuhan menjelaskan, ya pada hari ketujuh tidak ada apa. Allah berhenti pada hari ketujuh. Tetapi itu bukan itu. Hari kan semua sama. Jadi kita bisa berbakti kapan saja. Ya, kita bisa berbakti kapan saja ya. Lalu ada yang katakan, ada yang bertanya kepada Martin Luther, reformator Kristen. Loh, kalau hari Sabat itu apa ya? Hari Sabat itu bukankah itu hari Sabat itu sudah bukankah hari Sabat itu sudah dipakukan seperti hukum-hukum Tuhan itu 10 hukum Tuhan itu sudah dipakukan di kayu salib. Martin Luther katakan salah itu. Reformator Martin Luther katakan itu salah, pandangan yang salah. Hukum moral Tuhan itu tidak dipakukan di kayu salib. Yesus sendiri katakan tentang hukum moral itu, ini yang Martin Luther katakan ya. Dalam Matius 5 ayat 18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi ini kemudian Martin Luther itu sendiri, reformator Protestan, mempertahankan hukum apa? Hukum Sabat, hukum moral. Dia pertahankan, dia bilang itu tetap berlaku. Tapi ini yang dikatakan oleh Martin Luther ya. Martin Luther seperti dicantumkan dalam buku daripada James Mackinnon, History of Reformation volume 4 halaman 198, dikatakan, pada saat kita apa ya? Pada saat Matius 5 ayat 18 ini dinyatakan, Yesus tidak sedang berbicara tentang ceremonial law. Bukan Yesus sedang merujuk kepada apa? Ceremonial law, tetapi apa? Tetapi ini merujuk kepada moral law. Ini sedang merujuk kepada 10 hukum. Bagi Martin Luther, 10 hukum itu sudah ada. 10 hukum itu sudah ada sebelum Musa, sebelum para bapa. Ya, in fact, bahkan ini pernyataan Martin Luther sendiri ya. Sesungguhnya 10 hukum itu adalah universal law of humanity. Itu adalah hukum universal dari seluruh apa? Manusia. Walaupun kepada Musa, walaupun Musa lah yang paling memberikan apa? The clearest expression of it. Yang paling lengkap memberikan apa? Ekspresi pernyataan tentang 10 hukum itu adalah Musa. Tetapi di setiap negara kita dilarang membunuh. Kita dilarang mencuri. Semuanya ada. Tapi Musa, apa yang Musa cantumkan dalam 10 hukum itu yang paling lengkap menurut Martin Luther. Similarly. Tapi ini yang perbedaannya dengan Martin Luther dengan kita ada ini dia. Ya, similarly, the Sabbath or rest day is a universal law in order that the people may assemble for the worship of God. Nah, ini masih sama di sini, belum berubah ya. Dengan demikian, sama seperti itu, maka Sabat atau hari beristirahat itu adalah universal law. Itu hukum universal yang mana orang harus datang untuk apa? Berbakti kepada Tuhan. Jadi Martin Luther akui Sabat itu harus kita sucikan. Sabat itu kita harus berbakti kepada Tuhan. Tetapi yang membedakan Luther dengan kita ini. Statement berikut ini. Tetapi, ini Martin Luther katakan. Tetapi, that they should assemble on this seventh day applies only in the case of the Jews. And the observance of this day is not incumbent on other people. Jadi dia katakan apa ya? Bahwa apa? Bahwa kesucian hari Sabat itu harus kita jaga, kita harus apa? Kita harus hormati, tetapi hari Sabat itu kalau kita mau berbakti di hari Sabtu itu hanya untuk orang Yahudi. Ya,
Itu tidak harus diikuti oleh orang-orang lainnya. Hanya orang Yahudi saja yang di hari ketujuh. Kalau kita mau bikin di hari pertama, hari kedua atau ketiga, tapi khususnya bagi Martin Luther, kita rayakan itu di hari pertama. It's okay. Ya, it's okay. Inilah yang dikatakan apa ya? Inilah yang dikatakan oleh Martin Luther ya. Lalu ada sahabatnya Andreas von Karlstadt. Andreas von Karlstadt, sahabat Martin Luther itu kemudian kalau Anda baca sejarahnya itu kemudian mencecar Martin Luther. Anda salah. Coba Anda lihat ya, semua struktur dari kitab Kejadian, struktur dari semua sabat itu menunjuk kepada apa? Sabat itu menunjuk kepada Sabtu, ya. Sabtu dalam bahasa-bahasa di dunia Sabtu itu hari ketujuh. Ya, Sabaton Sabtu, ya. Sabado, dia semua menunjuk. Jadi sahabat Martin Luther itu sikat terus Martin Luther. Tapi Martin Luther udah. Andreas von Karlstadt nantilah. Sekarang kita fokuslah kepada pembenaran oleh iman. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Mari kita fokus kepada itu. Jangan lagi pusing-pusing dengan hari Sabat. Nantilah itu hari Sabat, belakangan lah. Itulah pada akhirnya kesimpulan daripada apa? Martin Luther. Tapi sahabat-sahabat dekatnya seperti Andreas von Karlstadt menunjukkan betapa Sabat itu adalah Sabtu. Sabtu, ya, dalam bahasa apapun. Jadi sejarah bahasa sekalipun, misalnya bahasa Jermannya Luther, pertengahan minggu itu adalah Mittwoch. Ya, pertengahan minggu, hari Rabu itu Mittwoch, pertengahan dari minggu. Tetapi karena untuk saat ini, untuk supaya memaksakan hari Minggu itu jadi hari ketujuh, Mittwoch-nya itu dijadikan hari Kamis. Tapi sudah tidak lagi menjadi pertengahan daripada middle of the week, Mittwoch. Ya. Jadi banyak hal yang kacau oleh sebab mencoba untuk memaksakan hari pertama, hari Minggu itu menjadi menjadi hari ketujuh. Itu pembahasan yang lain. Tapi inilah yang menyebabkan banyak orang oleh sebab apa yang dituliskan oleh Martin Luther menyatakan, Sabat yang hari ketujuh itu hanya untuk orang Yahudi. Hanya untuk orang Yahudi. Ya, tidak lagi mengikat bagi kita. Nah, apakah memang demikian? Apakah Alkitab mengajarkan Sabat itu hanya untuk orang Yahudi? Khususnya Sabtu hari ketujuh itu untuk orang Yahudi. Ya, orang-orang di zaman Martin Luther hingga saat ini ya, orang-orang Kristen biasanya mencoba untuk membuat pemisah antara Pemisah antara Yudaisme dan kekristenan. Makanya kita pisahkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu bukunya orang Yahudi, Perjanjian Baru bukunya orang Kristen, ya. Makanya ada orang yang ambil hanya Perjanjian Baru lalu dicomot-comot beberapa buku seperti Mazmur dan Amsal lalu digabungkan. Inilah bukunya orang Inilah bukunya orang Kristen. Kita lupa Alkitabnya Yesus itu Alkitab apa? Perjanjian Lama. Yesus menggunakan Perjanjian Lama. Ya, tidak ada. Dan juga kalau kita lihat apa yang Yesus lakukan, apakah Yesus pada saat setelah dia bangkit, lalu kemudian dia katakan karena saya sudah bangkit hari Minggu, maka hari Minggu menjadi hari Tuhan, maka kita akan rubah dari jangan lagi seperti orang Yahudi, tapi mari kita jadi seperti orang yang baru di dalam aku. Oh tidak. Yesus bahkan setelah dia menceritakan sebelum tentang orang-orang yang akan menderita. Dia katakan janganlah kamu lari nanti pada saat kehancuran tiba di Yerusalem, jangan lari kena hari Sabat. Dan bukan itu saja, murid-murid Yesus pun tetap berbakti pada hari ketujuh, hari Sabtu, bukan hari pertama dalam minggu. Ya, ada banyak hal yang dapat kita lihat sehubungan dengan ini. Tapi poinnya, kembali kita ke poin kita. Apakah Sabat itu tidak lagi mengikat bagi umat-umat Kristen? Apakah itu hanya mengikat orang-orang Yahudi? Mari kita lihat apa ajaran Alkitab ya. Besok mungkin kita akan memiliki kesempatan melihat dari Perjanjian Baru ya. Tapi mari kita lihat di Perjanjian Lama sekalipun ya sudah dinyatakan bahwa Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Seperti kita sudah baca tadi kan tentang orang-orang asing yang ada di rumahmu. Jadi Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi, walaupun kita tahu orang Yahudi itu gagal menjadi umat Tuhan ya. Kita lihat perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46. Apa yang Yesus katakan? Setelah orang Yahudi gagal menjaga diri mereka sebagai umat khusus Tuhan. Gagal untuk menurut kehendak Tuhan secara sepenuhnya. Yesus katakan dari perumpamaan tersebut Matius 21
Kuncinya ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Buah-buah penurutan yang tidak dimiliki, tidak dipraktekkan oleh orang Yahudi, akan diberikan kepada orang lain. Jadi poinnya adalah bahwa kegagalan orang Yahudi dalam menjaga kehendak Allah bukan berarti kegagalan dari kehendak Allah. Mereka gagal menjaga 10 firman Tuhan khususnya, ya, gagal menjadi umat Allah, tapi bukan berarti kegagalan tersebut menyebabkan ada hal-hal di dalam 10 firman Tuhan itu yang harus kita apa? Gagalkan. Ya, kita tetap sama seperti orang Yahudi, kita tetap katakan apa? Oh, percaya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, hormati orang tua. Tetapi khusus untuk hukum keempat, ya kita rubah sedikit. Orang Yahudi tetap hari ke-7, yang lainnya hari pertama aja lah kita rubah sedikit, ya. Enggak begitu ya. Enggak begitu cara kita apa melihat apakah Tuhan ada satu bagian terkecil yang harus apa kita ya, operasi dan kita apa ya. Kita pisahkan. Tidak ya. Orang Yahudi telah gagal. Kerajaan utara jatuh ke tangan Asyur di tahun 722 BC. Kerajaan selatan jatuh ke kerajaan Babylon di tahun 605 dan punahnya betul-betul tahun 587 sebelum Kristus. Lalu orang Yahudi di zaman Yesus, nubuatan tentang mereka diakhiri saat mereka membunuh Stefanus. Jadi sesudah itu apa? Covenant tersebut, perjanjian itu diberikan kepada semua bangsa. Kepada siapa saja, tidak heran. Seperti kita sudah baca tadi, Petrus katakan apa? 1 Petrus 2, 9-10, tapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan kita lihat ya, ini bahkan sudah dinubuatkan. Daniel pasal 9 ayat 27 berbicara tentang perjanjian yang akan diberikan kepada banyak orang. Tapi sebelumnya itu, sebelum Daniel sekalipun kepada, ya kita sudah melihat bagaimana itu sudah dinyatakan bahwa Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Bukan hanya untuk orang Yahudi yang akan gagal dan kemudian apa? Tongkat estafet kebenaran itu akan diberikan kepada orang lain. Tetap tongkatnya sama. Walaupun orangnya apa? Ya, yang menerima tongkat itu berbeda, tapi tongkatnya itu tidak dibagi dua. Untuk satu ke hari ke-7, satu hari ke pertama, tidak dibagi dua tongkat. Satu tongkat yang sama dengan kata lain ya. Keluaran 20 tetap bicara apa? Hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Minggu lalu saya sudah bahas secara mendetail. 7 ya. Ayat ini tidak berbicara tentang oma, opa, paman, bibi, om, tante, tidak. Tapi ke-7 ini sudah mencakup semua yang ada dalam ruang lingkup apa? Keluarga kita yang hadir bersama-sama dalam rumah tangga kita ya. Jadi kita lihat ini sudah dinyatakan dalam Keluaran dan bukan itu saja. Yesaya 56 itu merupakan apa? Visi daripada apa? Vision, penglihatan ataupun pernyataan apa yang akan terjadi nantinya, eskatologi daripada apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir, apa yang dinyatakan kepada Yesaya. Dan sudah dinyatakan tentang universalitas daripada Sabat itu. Sekali lagi Yesaya 56 ayat 6-7 berbicara tentang orang asing yang memelihara Sabat. Yang menyebabkan orang-orang yang memelihara Sabat, yang berbakti kepada Tuhan itu akan masuk ke dalam rumah Tuhan yang disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi bangsa Yahudi. Oh, saya salah baca bukannya. Bagi apa? Bagi segala bangsa, bukan bagi bangsa Yahudi, tapi bagi segala bangsa. Semua yang memelihara hari apa? Hari Sabat. Jadi dari kitab Yesaya 56 ini ya, beberapa ayat sebelum ayat 6 sudah berbicara tentang orang asing yang memelihara hari Sabat. Sebelumnya, 2 ayat sebelumnya, ayatnya keempat berbicara tentang orang Kasim atau sida-sida. Yesaya 56 ayat 4 berbicara, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri, Yunuk ya,
atau orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku. Bahasa Indonesianya kebiri, tapi bahasa Inggrisnya eunuch, atau dari kata Ibrani saris. Saris adalah court official, bukan orang-orang yang dikebiri dalam arti tidak bisa lagi memiliki keturunan gitu ya, tidak ya. Tetapi itu berbicara tentang orang-orang yang bekerja. Orang-orang yang bekerja di mana? Di kerajaan-kerajaan sebagai apa? Wakil-wakil pembantu-pembantu raja yang memelihara apa? Sabat. Seperti sida-sida Ethiopia yang datang kepada Filipus ya, dan dibaptis oleh Filipus dalam kitab Kisah. Jadi lihat, ini bukan hanya orang asing, tapi orang Kasim atau sida-sida, dan bukan itu saja, secara jelas dalam Yesaya 56 ayat 2. Itu berbicara tentang apa? Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, berpegang pada kehendak Tuhan, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Jadi orang ini berbicara tentang mortal, ish. Ya, ish itu adalah man, manusia, bukan laki-laki ya, man ya, manusia ya. Ya, isyah itu, kalau isyah itu menjadi perempuan. Ish laki-laki, tapi ish atau isyah. Tapi ini dalam konteks apa? Seluruh umat manusia, orang atau umat manusia. Jadi dari kitab Yesaya, ini menjadi fokus pelajaran kita pada saat ini. Kita lihat bahwa hari Sabat itu akan dipelihara oleh orang-orang asing, orang-orang Kasim atau sida-sida, atau umat apa? Umat manusia. Atau dengan kata lain, siapa saja. Tuhan mengendaki, Tuhan menggunakan orang Israel supaya membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Orang Israel, orang Yahudi itu semua satu apa? Satu alat Tuhan agar umat manusia lainnya dapat dibawa berbakti kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya, bukan mereka dipilih menjadi umat khusus, hanya khusus mereka yang diselamatkan. Oh bukan. Mereka telah menjadi umat khusus agar supaya umat-umat lainnya itu dapat dibawa kepada apa? Dibawa pada Tuhan. Agar orang-orang asingnya menggabungkan diri kepada Tuhan. Jadi orang-orang asing ini apa dikatakan? Ya, menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya Tuhan. Semuanya itu yang mana? Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Nah ini cukup menarik. Kenapa? Apa yang ditulis dalam kitab Yesaya ini, itu tidak akan pernah mungkin terjadi di zaman Yesaya, tidak akan pernah terjadi mungkin di zaman Yesus, karena apa? Eksklusivitas itu masih dimiliki oleh apa? Orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Ya, makanya apa yang tertulis dalam Yesaya 56 ini apa ya? Itu adalah satu poin eskatologi sesudah kesempatan diberikan kepada orang Israel untuk menjadi umat kudus, mereka tidak gunakan. Pada akhirnya mereka apa? Kita mengetahui nubuatan 490 tahun bagaimana kesempatan itu diberikan kepada orang Yahudi untuk bertobat. Lalu kemudian seperti yang saya sudah katakan tadi, kitab Daniel 9 ayat 27 menyatakan bahwa perjanjian yang tadinya hanya kepada orang Israel sekarang diberikan kepada semua bangsa. Itu terjadi pada saat Stefanus Pada saat Stefanus dilempari batu, maka itu kita lihat bagaimana perkembangan pekerjaan Tuhan bukan lagi di Yerusalem, tapi mulai menyebar dari Samaria sampai ke ujung bumi. Covenant, perjanjian itu sekarang menjadi apa? Milik semua bangsa. Itulah sebabnya orang-orang asing dikatakan pada saat itu akan melayani dia, menjadi hamba-hamba dia. Ya, melayani Tuhan dalam hal apa? Seperti saya katakan, ada satu hal yang tadinya hanya milik orang Israel, orang Yahudi hingga di zaman Yesus. Apa itu? Melayani Tuhan dalam hal apa? Ini dia, menarik ya. Yesaya 66 ayat 21. Itu berbicara tentang apa? Tentang bangsa-bangsa yang akan dipanggil menjadi umat-umat Tuhan. Ya, kalau Anda baca konteks seluruh Yesaya 66, Yesaya berbicara beberapa ayat sebelumnya, kepada bangsa-bangsa ini kukirim apa? Juru kabar supaya orang-orang itu apa? Mereka itu apa? Datang kepadaku menjadi umat-umatku. Lalu apa yang Tuhan katakan di ayat 21 dari Yesaya 66? Dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Jadi dari bangsa-bangsa yang tadinya dianggap kafir, yang tadinya bukan sebagai umat pilihan Tuhan, itu dikatakan apa? Akan menjadi imam-imam orang-orang Lewi. Itulah sebabnya ya, dari zaman Israel sekalipun, ini jauh sebelum Yesus
muncul jauh sebelum Yesus muncul. Tuhan sudah katakan, akan ada satu saat hari Sabat itu walaupun umat Israel ini gagal menjadi umat khusus Tuhan, tetapi satu saat Sabat itu akan terus dipelihara oleh orang-orang asing, oleh orang-orang lain yang sekarang melayani Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan sebagai apa? Sebagai imam-imam dan orang Lewi. Sebagai imam-imam dan orang Lewi. Orang Israel boleh gagal, orang Yahudi boleh gagal, tetapi firman Tuhan tentang hari Sabat tidak pernah gagal dan dirubah. Firman Tuhan tentang hari Sabat hari ketujuh tidak ikut gagal seperti orang Yahudi dan kita harus tinggalkan sehingga mereka orang Yahudi dan kegagalan mereka itu tetap pegang hari ketujuh dan kita orang Kristen, kita yang sekarang pegang hari pertama. Tidak begitu. Ajaran Alkitab yang sesungguhnya tidaklah demikian. Kenapa? Mari kita lihat. Orang-orang yang memelihara Sabat ini apa? Mereka akan melayani Tuhan. Ya, menjadi imam-imam, menjadi orang-orang Lewi yang terus melayani. Ya, dan tidak heran, 2 pasal berikutnya. Yesaya 66 ayat 23. Katakan apa? Bulan berganti bulan. Sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia, bukan hanya orang Yahudi, akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Seluruh umat manusia. Seluruh, bukan hanya 1 atau 2. Seluruh. Nah, kenapa ini satu hal yang sangat penting sekali bagi kita untuk untuk lihat tentang seluruh ini. Kenapa? Karena kita sudah pelajari waktu yang lalu bagaimana penurutan firman Tuhan itu adalah satu tes, bukan ya? Itu adalah satu tes kesetiaan. Tuhan ingin, ya, Tuhan tempatkan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu Jangan kamu makan. Demikian juga hari Sabat itu dapat menjadi satu tes bagi kita. Ya, jangan kamu melakukan pekerjaan dengan kata lain, salah satu yang kata-kata yang sama ya. Kita lihat muncul. Jadi itu telah diberikan kepada kita semua untuk menjadi satu patokan. Kalau kita mengaku sebagai umat-umat Tuhan yang telah menerima kasih karunia Tuhan, adakah kita mengambil keputusan untuk menurut? Ya. Kita sudah diselamatkan, kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita, itulah yang menyebabkan saya dan saudara selamat. Adakah sekarang masing-masing kita itu masing-masing kita rindu untuk menuruti kehendak Tuhan? Dan mari kita kembali. Walaupun kita sudah sedikit membahas tentang universalitas daripada hari Sabat. Itu dibagi semua bangsa. Tetapi keputusannya itu adalah bagi masing-masing kita secara pribadi. Mari kita kembali kepada ayat Yesaya 56. Ya. Tadi kita sudah baca ayatnya yang ke-6, ayatnya ke-4, ayatnya yang kedua. Tentang orang-orang asing, orang-orang kasim atau sida-sida. Tentang Tentang orang umat manusia di ayat yang kedua. Tapi mari kita lihat. Ya. Kalau Anda lihat kata-kata kerja yang muncul di Yesaya 56 ayat 1-6. Walaupun ini berbicara tentang orang-orang, anak manusia, orang kasim, orang-orang asing. Tetapi coba kita lihat kata-kata kerjanya menunjukkan pilihan kita masing-masing. Yang harus kita ambil. Kita yang To keep. Kita yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan. Kita yang memelihara hari Sabatku ya. Kita yang memelihara itu muncul di ayat yang kedua, ayatnya keempat, ayatnya yang keenam. Apalagi kitalah yang harus memilih. Saudara dan saya akan memilih ya. Ayat 4 daripada Yesaya 56 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri atau orang-orang kasim atau sida-sida, kita sudah bahas tadi ya. Yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki. Jadi coba kita lihat. Apa yang ku kehendaki. Apa yang Allah kehendaki. Bukan apa yang manusia kehendaki. Allah tidak pernah menyatakan, aku sekarang menghendaki kalian jangan lagi menyucikan hari ketujuh hari Sabat seperti orang Yahudi. Tidak. Tapi sucikanlah hari Minggu. Ya. Sucikanlah hari pertama dari Minggu. Adakah firman Tuhan menyatakan hal yang demikian? Kalau ada firman Tuhan yang menyatakan hal yang demikian. Saudara,
saya secara pribadi adalah orang yang pertama yang akan menyucikan hari Minggu jika ada firman Tuhan yang menyatakan, marilah sekarang kita menyucikan hari pertama, hari kebangkitan Kristus. Gantinya Sabat, hari ketujuh, Sabatnya orang Yahudi. Tetapi saya telah menyelidiki firman Tuhan. Tidak ada satupun perintah Tuhan yang menyatakan, hei umat manusia, sekarang yang ku kehendaki adalah apa? Hari yang pertama, itulah hari yang kau harus sucikan. Itulah hari ibadahmu. Hari di mana engkau harus menyucikan sebagai hari sabatmu. Tidak ada di dalam firman Tuhan. Tapi kepada kita diajak pada saat ini. Kita harus memilih apa yang ku kehendaki. Dan mana yang kita mau pegang. Apakah kita mau berpegang kepada perjanjianku, kata Tuhan. Ya. Apakah kita mau berpegang kepada perjanjianku. Dan berikutnya. Kita harus memilih untuk memegang. Kita harus memilih untuk memegang kepada perjanjian Tuhan. Dan poin berikutnya, ya, maukah kita ya, menggabungkan diri kepada Tuhan? Ini poinnya ya. Ayat yang ke-6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Saudara, pada saat ini Tuhan sudah mengajak kita untuk memelihara hari Sabat Tuhan. Kita harus memilih untuk berpegang kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dan poinnya, maukah kita menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk memelihara hari Sabat Tuhan. Saya tahu ada di antara Anda yang mendengarkan pada saat ini yang mungkin sudah hidup dari pemeliharaan hari yang menurut tradisi Anda telah pelajari, Anda telah turuti maksud saya, Anda telah menuruti. Karena inilah Anda dilahirkan dari tradisi, bukan untuk memelihara hari yang ketujuh, tapi mungkin hari yang pertama atau hari yang lainnya. Marilah kita melihat, marilah kita terus mempelajari. Marilah kita mengulangi kembali pelajaran kita pada minggu yang lalu. Dan saya bermohon, kiranya kita meminta Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya. Pada saat kita apa? Memelihara hari. Apakah hari Sabat yang kita pelihara itu adalah hari Sabat yang Tuhan kehendaki untuk kita pilih, untuk kita pegang? Ya. Dan jika itu pertanyaan yang dapat Anda jawab, ya. Kalau kita lihat pertanyaan, kalau kita melihat perintah Tuhan Yesus sudah cukup jelas. Hari Sabat itu, seperti yang kita sudah lihat dari Minggu Penciptaan, itu adalah hari yang khusus yang tidak bisa kita asosiasikan dengan hari-hari lainnya. Ya, sangat khusus Tuhan telah buat. Kita tahu itu adalah hari yang ketujuh, bukan hari pertama atau hari lainnya. Pertanyaan berikutnya, setelah kita bisa memilih dan memilah, mempelajari, maukah kita menggabungkan diri kita kepada Tuhan? Untuk melayani Dia, mengasihi nama Tuhan, menjadi hamba-hambanya, semua yang yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan. Ini adalah satu keputusan yang saudara dan saya harus ambil secara pribadi. Secara pribadi. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, khususnya jika ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat Anda berikan, silakan. Yang pertama saya dapat lihat yang melalui Zoom, mungkin ada tangan-tangan yang dapat diangkat. Mungkin dari Papi dan Mami ada yang mau ditambahkan? Oh, kami hanya sampaikan, kita punya pembantu-pembantu rata-rata terima kebenaran di rumah. Jadi itu yang terjadi. Malah ada yang jadi ketua Ada yang sekarang. jadi ketua sekarang. Ya. Karena membantu kita, membantu orang tua Mami, mereka setia, karena kita praktekkan hal yang sama bagi mereka, yang setia kuduskan hari Sabat, seperti orang-orang asing yang ada di dalam rumah. Thank you. Ya, jadi mereka memang ya orang-orang yang bekerja di rumah kita tentunya ya. Tentunya Iya. kalau mereka bisa menikmati istirahat tersebut ya, tidak lagi harus bekerja dengan pekerjaan hari-hari dan lain sebagainya. Tentunya itu dapat menjadi hari kesukaan juga ya. Dapat menjadi hari kesukaan bagi mereka, seperti itu menjadi hari kesukaan bagi kita. Terima kasih, Pi. Baik, ada lagi saudara lainnya yang mau ditambahkan, silakan. Dari ketua lelaki, atau ada kira-kira?
Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Silakan. Ada pertanyaan ini pendeta dari Siska Kawan. Teh, Oh, saudari Siska, ya. dia tanyakan, jadi sekarang apakah orang Yahudi bukan lagi umat pilihan karena dikatakan Tuhan tidak berikan lagi kepada mereka orang Yahudi? Ya, Alkitab sudah jelas menyatakan seperti yang perumpamaan daripada penggarap-penggarap tanah bahwa itu telah diberikan kepada apa? Kepada orang lain. Itulah sebabnya Petrus katakan, tapi sekarang kitalah, ya, kamulah imamat yang raji, umat pilihan apa? Tuhan. Jadi sudah cukup jelas, baik nubuatan dari kitab Daniel yang menyatakan bahwa perjanjian itu sekarang diberikan kepada orang yang banyak, bukan lagi kepada bangsa Yahudi, kepada orang Yahudi, maka kita dapati Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa umat Israel saat ini, umat Yahudi saat ini bukan lagi menjadi umat pilihan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak sayang mereka. Tidak ya, tapi karena mereka telah menolak Tuhan. Mereka telah menolak Tuhan. Tetapi mereka juga tetap dapat menjadi umat pilihan Tuhan kalau kembali kita dapat membawa mereka untuk mengasihi Kristus. Membawa mereka untuk menerima Yesus Kristus, maka mereka juga akan, orang-orang Yahudi saat ini akan juga dapat menjadi apa ya? Menjadi kembali menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Terima kasih sahabat saya, saudari Siska Kawan ya. Silakan, ada lagi pertanyaan lainnya? Dari pendeta Tiko Alus, silakan pendeta. Oh ya, silakan pendeta. Dari pelajaran yang orang dapatkan saat ini, kita mulai menghubungkan ada satu ayat di dalam 14, ya, Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Kalau dalam versi bahasa Indonesianya ditulis seperti ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kalau versinya King James Version disampaikan, is the passion of the saints, here are they that keep the commitments of God and the faith of Jesus. Kita garis bawahi ini faith of Jesus. Jadi dari apa yang didapatkan ini sangat-sangat relevan dengan situasi di zaman sekarang. Jadi saya percaya bahwa orang kalau percaya Yesus pastilah dia menurut. Jadi tidak ada orang yang mengikuti Yesus Kristus dan dia tidak menurut. Jadi penurutan yang dilakukan oleh Yesus Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib sudah jelas dan sudah pasti bahwa kita ini diselamatkan oleh karena penurutannya Yesus, bukan karena penurutan kita. Jadi sangat jelas apa yang saya sudah terangkan tadi bahwa ternyata hukum Taurat itu yang sementara orang buat saat ini ya kadangkala jadi legalis bagi kita sebagai orang Advent yang kadangkala menyampaikan hal-hal yang terlalu ekstrim kepada orang-orang yang lain. Contoh ya, kadangkala ketika orang berkhotbah menyampaikan kebenaran tentang hukum ini, maka sering saya dengar ada kita kunci oto ini kalau hari Sabat ini ditulis di dalam Alkitab, cari dalam Alkitab kalau hari Sabat itu hari Minggu. Ya kadang-kadang seperti itu. Jadi kita cuma mau sampaikan saja kan Sir, ini cuma pendapat saya adalah bahwa tidak mungkin orang yang percaya Yesus dan dia tidak akan mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Jadi kasih karunia Allah sudah cukup bagi kita untuk keselamatan yang telah diberikan. Terima kasih Sir. Terima kasih pendeta. Terima kasih. Ya. Baik, ada lagi lainnya mungkin pendeta Abin. Silakan pendeta Dr. Abin, jika ada yang mau disampaikan, silakan pendeta. Cukup pendeta, bagus, sudah jelas semua tadi, terima kasih. Puji Tuhan pendeta Abin. Baik saudara, jika tidak ada lagi, mungkin kita akan masuk ke bagian kedua dari acara ibadah kita, yaitu doa kita pada saat ini. Tentunya kita akan terus mendoakan keluarga De Stefano pada tadi sore ya. Saya sempat mengunjungi keluarga dari De Stefano yang berduka cita sebab ayah daripada Anthony yang beristirahat, bertemu juga di tempat tersebut dengan ketua lelaki dan ibu, bertemu dengan Lina dan juga tentunya dengan Evi dan Angel Louis ya. Bersama-sama dengan Ed ya, bersama kami telah bertemu dengan keluarga yang berduka, tapi besok itu akan ayah daripada saudara Anthony akan dikuburkan ya. Jadi kita terus berdoa bagi keluarga yang berduka ini. Baik, ada lagi hal-hal yang lain, saudara sekalian, yang dapat kita bawakan dalam doa? Silakan.
Ya, silakan Ibu Debbie. Di-unmute dulu ya. Tolong didoakan kami di grup tadi ini pagi jam 10 Saudara Reginald Da Costa akan dimakamkan di Manado. Ya, Doakan Grace, mamanya yang sangat terpukul kehilangan anaknya. Terima kasih. ya. Baik, terima kasih dari Debbie. Ada lagi yang lainnya, saudara, yang dapat kita bawakan dalam doa? Ya, silakan Bi. Ya, di-unmute dulu. Oh, tadi itu sama dengan Ina punya mama, bapak. Oh, bukan. Ina punya bapak baru meninggal juga. Oh, Bapak Martin Sael. Rael sudah meninggal tadi. Oh, Oke. saya sedikit melihat ada tulisan daripada saudari Ina yang menyatakan bagaimana dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, Sudah iman, meninggal. Sudah. serahkan semuanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan terhadap ayahnya. Jika Tuhan memberikan kesempatan untuk dapat sembuh dengan mujizat, biarlah itu jadi. Tapi jika Tuhan tidak pun memberikan kesembuhan, saudari Ina sudah menyatakan bahwa mereka sudah siap. Ya. Mereka sudah siap untuk menerima hal tersebut. Jadi kita bersyukur atas iman yang telah ditunjukkan ya oleh keluarga pada saat itu, dan saya percaya kekuatan dan penghiburan dari surga yang lebih tentunya akan terus dapat menjadi bagian mereka. Terima kasih Pi untuk informasinya. Baik, ada lagi saudara? Oke, jika tidak ada yang dari live stream, dari Zoom maksud saya, silakan yang dari live stream, Dek. Oh, ada dua pendeta. Yang pertama dari Om Didi, katanya tolong doakan saudaranya Theo di Bitung yang sedang berada di rumah sakit. Theo. Hanya Theo ditulis pendeta. Oh, oke. Saudara Theo di Bitung yang sedang di rumah sakit, dan juga dari Tante Ike Lintang, katanya tolong doakan dia schedule vaksin kedua pada hari ini. Saya tidak tahu apakah Theo ini adalah mungkin suami dari dokter yang seharusnya mungkin melayani kita, Dokter Mandri. Mungkin Iin dapat tahu, mungkin kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah ada seorang saudara yang saya kenal dari Bitung, istrinya adalah seorang dokter yang kalau tidak salah akan memimpin acara Mari Tanya Dokter kita, jika tidak salah. Tapi mungkin ya, saya akan hanya doakan saudara Theo mungkin ya. Ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Silakan saudari Debbie. Ada ketinggalan, doakan Carol Rowling yang akan dilanjutkan sinar hari Jumat, dan dia harus menjalani kemo selama 8 kali. Oh, oke. Ya. Dek, tadi Dedek sebutkan selain saudara Theo, ada lagi satunya, Dek? Tante Ike Lintang yang akan vaksin kedua pendeta hari ini. Oh, oke. Ike Lintang. Oke. Pendeta Stephen. Ya, Om Rain, apa kabar? Silakan Om Rain. Terima kasih. Nah, saya dengar semua di belakang layar. Tadi waktu Papi ceritakan itu mengenai pembantu-pembantu yang pelihara sahabat. Ini kampung kami itu pertama-tama mendapatkan pekabaran dari Pendeta Samuel Rantung. Amen. Pendeta Samuel Rantung. Wow, oke. Ya. Ya. Pendeta Samuel Rantung ini datang dan mau dianiaya oleh opa saya. Opa ini bekas tentara Belanda dulu di Aceh, Marsose namanya. Ada 3 orang yang mau bunuh beliau, tapi dengan mujizat mereka jaga di ujung jembatan. Tahu-tahu pendeta Rantung sudah lewat, mereka tidak lihat. Waktu pulang sudah jam 11, dengar ada bicara-bicara apa di rumah keluarga Leklik Watil. Ada sementara bicara Alkitab. Lalu berkumpullah opa, 3 orang itu dengar-dengar, bagus juga pelajaran. Tapi malu mereka. Jadi 3 malam berturut-turut, akhirnya malam keempat mereka masuk. Dengar, dan semuanya dibaptis. Nah, setelah opa dibaptis, baru keluarga kami saja. Saya, mama, tante, om, yang
jadi Advent. Bapak saya sudah meninggal. Lalu ini Opa, karena kita sendiri Advent, dia ambil beberapa keluarga, anak-anak mereka untuk bantu-bantu di rumah, masak, dan sekaligus tinggal di rumah. Nah, dari keluarga-keluarga inilah muncul gereja kita. Jadi Amin. penting sekali, Alkitab itu benar sekali, yang diceritakan oleh Pendeta Rantun juga, pengaruh kita kepada orang lain dapat juga menolong mereka mengenal Yesus. Terima kasih Pendeta. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya untuk kekuatan yang Om Rain telah lebih miliki pada saat ini dengan kesaksian yang kami tentu semua yang ada di acara ibadah ini sangat selalu rindu untuk mendengarkan suara Om Rain ya. Setiap kali kita dalam acara ibadah kita bersyukur atas kesaksian tersebut. Nanti kalau Om Rain lebih kuat lagi mungkin dapat juga lebih memberikan kesaksian lainnya tentunya terlebih mungkin kesaksian dari apa yang Om Rain telah alami pada waktu yang lalu, telah dapat kekuatan dari surga. Terima kasih Om Rain untuk Terima kasih Pendeta. Oke, baik saudara sekalian, jika tidak ada lagi mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan pada saat ini, malam waktu New Jersey, sore waktu California dan Washington State, dan pagi hari waktu Indonesia, kami dapat datang kepadamu Tuhan, memuji dan membesarkan namamu atas kesempatan yang indah untuk dapat Tuhan ingatkan kembali. Dan mungkin ada di antara kami Tuhan yang pada saat ini harus terus bergumul dengan hari kesucian, hari suci yang Tuhan sudah ingin kami untuk pelihara. Masih bergumul tentang hari Sabat yang sesungguhnya di dalam Alkitab. Tapi marilah Tuhan, kami melihat apa yang sesungguhnya kehendak yang Engkau ingin terjadi dalam kehidupan kami. Kami semua dapat melihat kehendak tersebut menjadi sesuatu yang dapat kami pilih untuk turuti, untuk dapat kami pegang, dan dapat menjadi satu hal yang mana kami menggabungkan diri kami kepadamu Tuhan. Biarlah pergumulan ini Tuhan dapat mendapatkan penyertaan Roh Kudus, sehingga setiap pertanyaan pergumulan tersebut dapat memperoleh terang yang pasti, karena Roh Kudus yang menyertai segala pikiran kami pada saat kami memikirkan tentang kesucian hari Sabat yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membantu kami semua untuk mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Dan pada saat ini juga kami datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa. Kami ingin berdoa bagi keluarga yang berduka. Kami ingin berdoa bagi keluarga daripada Anthony dan Weni yang dalam keadaan duka. Ayah daripada Anthony, Bapak Anthony Senior De Stefano yang Tuhan juga sudah izinkan untuk beristirahat. Kami berdoa Tuhan, kiranya penghiburan surga dapat menjadi bagian Anthony, dapat menjadi bagian Weni dan semua keluarga yang berduka. Kami juga berdoa secara khusus pada saat ini bagi keluarga daripada Bapak Martin Sael yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat sementara. Kami berdoa kiranya Saudari Ine dan seluruh keluarga besar Sael yang berduka pada saat ini tetap memiliki iman seperti yang mereka sudah nyatakan sebelum ayah yang mereka kasih ini Tuhan izinkan untuk beristirahat. Mereka tetap percaya. Mereka mengetahui inilah kalaupun ayah mereka tersebut harus beristirahat, mereka percaya itulah yang terbaik Tuhan. Agar supaya dia dapat beristirahat dari jerih lelahnya. Dan dia sudah memiliki satu kehidupan yang telah memberikan contoh kekuatan bagi seluruh keluarga yang pada saat ini. Kami juga berdoa bagi permohonan-permohonan doa. Bersama-sama dengan Saudara Didi, kami ingin berdoa bagi Saudara Theo Rompas di Bitung Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami berdoa kiranya proses-proses yang membantu dalam penyembuhan istri, Dr. Mandri yang dapat menjaga suami itu dapat menjadi saluran Tuhan. Sehingga kesehatan dari surga dapat menjadi bagian Saudara Theo di Bitung. Kami bermohon Tuhan, jika Tuhan berkehendak, biarlah ada kesembuhan yang pasti yang dapat menjadi bagian Saudara Theo. Kami juga berdoa bagi tante ibu atau ibu Betty Kaumpungan, bagi Bapak Asang yang ada di Indonesia. Kiranya kekuatan surga dapat juga terus menjadi bagian mereka. Dapat menjadi bagian saudari atau ibu Ellen di Misela. Dan khususnya
khususnya dapat menjadi bagian saudari Jane Rononuwu di Philadelphia. Tuhan, biarlah kekuatan surga secara khusus terus menemani Jane. Dan juga kami terus berdoa secara khusus juga Tuhan bagi kekuatan surga yang akan terus menemani saudara-saudari kami juga lainnya, ya, Tante Yeni Poluan, Ibu Pendeta Paruntu. Kami terus berdoa bagi Bapak Alden, bagi Bapak Johan Tambun, dan saudara-saudara kami lainnya Tuhan. Juga pada saat ini kami membawakan secara khusus permohonan doa daripada Ibu Debbie, saudari Carol Roring Tuhan, yang harus mengikuti kemoterapi untuk berikut tindakan-tindakan medis berikutnya seperti kemoterapi. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada Carol. Jika Tuhan memberikan kesempatan, jika Tuhan menunjukkan kemurahan-Mu, maka mujizat seperti yang terjadi kepada umat-umat Tuhan, seperti yang kami hamba-Mu sempat lihat juga di Jemaat Fisdak, kiranya itu juga jika Engkau berkenan dapat menjadi bagian Carol Roring. Kami juga terus berdoa Tuhan. Secara khusus, tadi malam kami sudah mendoakan keluarga Da Costa Palar yang berduka. Saudari kasih kami, saudari Grace dan Bapak Da Costa yang kehilangan anak yang mereka kasih, Reginald Da Costa. Kami percaya Tuhan, penghiburan surga akan menjadi bagian mereka. Tidak ada kata-kata kami yang dapat mengangkat mereka. Tapi biarlah saudari Grace, Bapak Da Costa, kiranya dapat memiliki satu kekuatan yang pasti, bahwa Tuhan akan menghibur mereka, bahwa perpisahan ini akan berakhir. Mereka dapat kembali bertemu dengan anak kekasih mereka. Pada saat ini kami juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami yang berbakti bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Siregar yang ada di Indonesia, bagi Bapak dan Ibu Simatupang, bagi Om Rain dan Tante Evelyn yang ada di Washington State, bagi Papi dan Mami khususnya. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka dan semua orang-orang tua kami lainnya. Hamba mungkin tidak sempat lagi sebutkan pada saat ini satu persatu. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Kesehatan yang pasti akan terus menyertai kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini. Bagi Pendeta Yani Tikualu dengan permohonan doanya, silent request-nya, Tuhan akan mendengarkan. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang selalu membawakan permohonan mereka seperti Om Yan dan Tante Sin Lalaki, Evi dan Angel. Kami terus berdoa. Kami berdoa kiranya penyertaan surga juga menjadi bagian saudari Ike Lintang yang akan mengikuti atau mendapatkan vaksin yang kedua. Kiranya kekuatan dari surga dapat menjadi bagian saudari Ike Lintang. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda kami di jemaat kami. Kami ingin berdoa, hamba-Mu ingin berdoa pertama-tama bagi saudara Andy Tombeng di masa mudanya. Kiranya Tuhan akan terus menuntun Andy dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya, dalam segala sesuatu yang Andy lakukan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia. Dan anak muda lain yang hamba ingin bawakan dalam doa adalah saudari Vanessa Tirok, anak muda Tuhan ini. Kiranya dalam kehidupannya juga, dalam pendidikan yang dia sedang lakukan dan pekerjaan yang dia lakukan, kiranya Vanessa Tirok akan selalu mendapatkan tuntunan surga. Tuhan akan selalu memberkati Vanessa, sehingga dia akan selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang selalu menyertai dia. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan kami. Sempurnakanlah jika ada yang tidak sempat hamba sebutkan. Dan jawablah permohonan-permohonan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena segala permohonan ini telah kami bawa Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi saudara sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami dari Jemaat Fisdak. Anda yang hadir dari mana saja, kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Stay safe dan stay healthy ya. Sampai bertemu besok di waktu yang sama.